sebenarnya saya kenal dengan si pelaku ini sendiri masih baru ya. Saya baru kenal sekitar 2 bulan yang lalu dan itu pun dikenalin dari seorang teman. Sampai suatu hari ya saya terus lihat banyak keanehan dan pada awalnya yang sangat berubah adalah sifat dan emosi dia yang benar-benar labil banget. Dan puncaknya ada satu kejadian, jadi satu hari itu saya habis selesai kerja pagi dan saya balik ke apartemen, dia ada di situ. Cuman karena hal sepele banget, dan akhirnya kita harus berantem gitu dan harus ribut. Di sini saya katakan ribut bukan dari kedua belah pihak, jadi lebih ke dia yang memaki-maki saya saat itu dengan segala kata-kata kasar. Dan hari itu pertama kalinya kejadian dia main fisik. Jadi di situ awalnya dia mencekek leher saya. Saat dia cekek leher saya, dia minta saya untuk ngomong. Dan sedangkan saya memang udah nggak bisa berkata apa-apa. Ya kalian semua pasti tahu, kalau misalnya dalam keadaan leher tercekik kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bahkan bernafas saja kita udah nggak bisa gitu. Dia masih nggak puas dengan kejadian itu. Pisau yang tadi dipakai untuk menusuk-nusuk, untuk menekan-nekan dada saya, dia taruh di leher saya dan dia benar-benar tekan sampai saya ke atas dan saya nggak bisa gerak apa-apa. Kemarin persis kejadiannya, jadi saat habis ditampar di salah satu mall itu, saya minta pembantu saya untuk kabarin ke tante saya, dan saya udah bilang ya apapun siapapun tolong jemput saya lah gitu. Saya sendiri nggak tahu motif apa dia mau pulang ke apartemen itu pada awalnya gitu, dan saya juga karena posisi saya sangat terjepit, saya tidak bisa melawan dan saya tidak bisa, nggak ada pilihan lain, akhirnya saya ikut aja. Begitu saya sampai di apartemennya, karena saya sangat capek banget, akhirnya saya tidur di kamar. Dianya ada di ruang tamu. Saya nggak tahu berapa lama itu saat saya istirahat, tiba-tiba saya terbangun dengan suara polisi udah manggil saya untuk keluar dari kamar itu gitu. Ternyata di situ polisi udah ada sekitar 12 orang beserta tante saya juga udah mengerubungi dia, dan ternyata di ruang tamu itu dia sedang pakai syabu-syabu. Jadi gini, ya saya mempunyai salah satu situs pertemanan di internet, Twitter. Di situ saya lumayan aktif. Memang dan saya udah punya situs itu dari sebelum saya kenal dia. Dan ternyata itu menjadi masalah besar buat dia. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran dia. Yang pasti dia berpikir dengan saya berhubungan dengan dunia luar, dia mempunyai ketakutan tersendiri aja gitu ya.